Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1260, Serangan Balik. Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, Li Jiawei perlahan berdiri. Sinar energi iblis mengelilingi tubuhnya, dan jubah hitam muncul di punggungnya. Cahaya 5 warna meluap dari dadanya, dan baju besi abadi tingkat 8 muncul di sekujur tubuhnya, dan pedang sepanjang 4 kaki muncul di tangannya, yang juga merupakan artefak abadi tingkat 8. Dia mengarahkan pedangnya ke Ye Chen, matanya segelap jurang. Kecil, sepertinya aku meremehkanmu. Namun, tidak peduli siapa dirimu, dan tidak peduli keberadaan macam apa yang ada di belakangmu, kamu seharusnya tidak memprovokasiku. Hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membuatmu berharap mati saja. Anda akan menyesal datang ke Spirit City. Setelah mengatakan semua itu, Li Jiawei menyerang Ye Chen. Dia mengangkat pedangnya ke langit dan puluhan ribu sinar pedang menyambar dan menyerang Ye Chen dari segala arah, membuatnya tidak bisa bersembunyi. Tinju Buddha, Wahyu Gerbang Pedang. Ye Chen terkejut, tetapi tidak berani ceroboh saat ia mengaktifkan teknik bela dirinya sendiri. Esensi darah dan energi iblisnya membumbung tinggi ke langit dan membentuk gerbang, yang darinya turun aliran ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dao pembantaian, dao pedang abadi, dan dao nirwana melayang di belakangnya, mengalirkan garis-garis ki pedang dengan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, tanda-tanda Buddha mengelilingi jejak tinjunya saat terbang di langit. Sebuah istana Buddha muncul di belakangnya, di mana ribuan Buddha melantunkan kitab suci, menanamkan kekuatan nirvana dao ke dalam serangannya. Kedua serangan ini cukup kuat untuk membunuh sebagian besar ahli alam semi surgawi tingkat kelima. Wus, 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 ledakan, ledakan. Serangannya bertabrakan dengan sinar pedang Li Jiawei. Istana Buddha runtuh, dan garis-garis ki pedangnya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Li Jiawei meninju Ye Chen hingga terpental. Dia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya menghantam tanah, menyebabkan debu beterbangan di mana-mana. Li Jiawei jauh lebih menakutkan dari yang dikiranya. Brengsek, Ye Chen segera bangkit, tetapi saat dia hendak mundur, terdengar raungan marah. Kecil, bagaimana rasanya putus asa? Jangan khawatir, permainan baru saja dimulai. Hari ini, kepala dan hidupmu akan menjadi hadiah ulang tahunku. Li Jiawei mengejar Ye Chen sendiri. Dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Ye Chen. Para tetua sekte pedang Kun melihat kejadian ini dengan jijik. Kau hanyalah semut dari alam kaisar tertinggi. Beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapan kami semua, kata salah satu tetua. Ketua sekte sudah berbelas kasih kepada Mu Chen dengan tidak membunuhnya saat itu, namun si bodoh itu berani mengirim orang lemah ini untuk mencoba membunuh ketua sekte. Dia pantas mati. Benar sekali, tetua agung sekte pedang Kun sangat marah. Setelah kita membunuh kecil ini, kita akan pergi ke Gunung Setan Darah dan membunuhnya. Martabat sekte pedang Kun tidak dapat dinodai oleh sampah seperti itu. Kita harus mengajari semua orang konsekuensi menyinggung master sekte. Kamu Chen, ini benar-benar pantas mati. Dia tidak hanya membunuh anak haram ketua sekte, tetapi dia bahkan membunuh 100 murid inti dan sejati sekte. Brengsek, para tetua dan penjaga sekte pedang Kun juga mulai mengepung Ye Chen. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membantu anak itu atau Li Jiawei? Tanya King Ruxue. Ini menarik, tetapi kita harus menunggu sebelum bertindak, kata Nan Rusuang. Li Jiawei akan membalas dendam untuk keluhan sekecil apapun, dan dia yang tidak tahu malu. Kita hanya boleh mengambil tindakan jika Ye Chen dapat mengalahkan Li Jiawei. Jika tidak, Li Jiawei akan mengejar kita untuk membalas dendam juga. Benar sekali, tatapan mata ketua sekte dari sekte pedang liar itu serius dan dalam. Aku belum pernah melihat seorang jenius tingkat pertama dari alam kaisar tertinggi yang memiliki kekuatan seperti itu. Ye Chen pasti memiliki seseorang yang kuat untuk mendukungnya, yang mungkin adalah seorang ahli dari alam Raja Surgawi, atau bahkan alam kekacauan primordial. Itulah satu-satunya cara kekuatannya saat ini masuk akal. Jika senior itu menyerang dan melukai Li Jiawei, kami akan mengambil kesempatan untuk membantu Ye Chen. 7 Master Sekte membuat keputusan mereka pada saat yang sama. Li Jiawei dan Ye Chen kini bertarung di kota roh, dan Ye Chen terus-menerus dipukul mundur oleh Li Jiawei. Lagi pula, kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Untungnya, tubuh fisik Ye Chen kuat dan tangguh. Dia juga dilindungi oleh energi iblis dan naga darah, jadi dia tidak dalam kondisi tak berdaya. Kalau tidak,
dia pasti sudah mati sekarang. Kecil, apakah kamu merasa kepanasan? Li Jiawei mengira Ye Chen akan memohon belas kasihan atau menyerah, tetapi tanpa diduga, Ye Chen menutup matanya pada saat ini. Li Jiawei sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang dipikirkan Ye Chen. Namun, dia tidak menahan kekuatannya sama sekali. Matanya dipenuhi kegilaan dan haus darah, dan dia menikmati pemukulan itu. Kemudian, pada saat kritis, Ye Chen membuka matanya, dan sudut mulutnya melengkung. Aku menunggumu. Sedetik kemudian, jari-jari Ye Chen membentuk segel dan daunnya muncul. Nirvana Dao. Ye Chen meraung dan mendekati Li Jiawei. Dia meninju-tinju Li Jiawei dan kekuatan Nirvana melonjak keluar. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menyerap kekuatan hidup Li Jiawei untuk memperkuat dirinya. Wus, wus. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, aura Li Jiawei mulai melemah. Hanya dalam 10 detik, dia telah menua dalam jumlah tahun yang tidak diketahui. Kamu benar-benar menguasai Dao Nirvana. Bagaimana mungkin? Ekspresi Li Jiawei berubah drastis, dan dia bahkan sedikit takut. Dao Nirvana sulit untuk dikultivasikan, jadi bahkan sebagian besar ahli alam kaisar tertinggi menghindarinya. Terlebih lagi, anak ini telah mengolahnya ke tingkat yang mengerikan meskipun usianya masih muda. Itu benar-benar tak terbayangkan. Mengabaikan segalanya, dia mundur beberapa langkah dan melancarkan serangkaian serangan, mengirim Ye Chen terbang. Ye Chen jatuh ke tanah, pakaiannya robek. Namun, Dao Nirvana yang melayang di belakangnya telah tumbuh lebih kuat dan memancarkan aura yang sangat kuat. Dia telah menyerap kekuatan hidup Li Jiawei dan memperkuat kultivasinya sendiri. Lagi, setelah merasakan manisnya kesuksesan, Ye Chen maju lagi. Pada saat ini, dia tidak takut lagi, dan bahkan menatap Li Jiawei seperti sedang melihat mangsa. Di kejauhan, Li Jiawei tertegun dan terkejut. Ada ekspresi aneh di wajahnya. Dari mana anak ini berasal? Auranya terlalu aneh. Dia tidak terlihat seperti ahli dari klan roh darah, atau siapapun dari pegunungan Kunlun. Sepengetahuanku, tidak ada orang jenius seperti itu di Spirit City. Bab 1261, tidak mungkin. Orang gila terkutuk ini. Li Jiawei tidak ragu lagi. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan melepaskan tebasan dahsyat. Pedangnya mengeluarkan energi abadi yang berubah menjadi tirai cahaya yang seolah menutupi langit, yang sepenuhnya menyelimuti Ye Chen di dalamnya. Segera setelah itu, rentetan pedang Qi yang tak berujung meletus dan menyerang Ye Chen. Senyum sinis muncul di bibirnya saat dia berkata dengan dingin, "Kecil, kau memaksaku. Aku menolak untuk percaya bahwa ini tidak akan membunuhmu. Aku menghancurkan kultivasi Mu Chen dengan ini, dan nasibmu akan lebih buruk. Sebaiknya aku katakan saja bahwa aku menggunakan racun, dan aku sangat ahli dalam hal itu." Ketika aku berhadapan dengan Mu Chen saat itu, aku bersembunyi selama bertahun-tahun, dan bahkan tidak ragu untuk berlutut di hadapannya dan bahkan bersujud. Semua ini dilakukan agar aku memperoleh kesempatan untuk meracuninya. Karena aku berhasil menghadapi ahli alam Raja Dewa seperti dia, membunuhmu akan menjadi hal yang mudah. Namun, setelah apa yang kau lakukan, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan membuatmu merasa lebih baik mati saja. Mu Chen, anjing ini beraninya mengirim semut alam kaisar tertinggi tingkat pertama untuk membunuhnya. Tampaknya tahun-tahun telah membuat si bodoh itu pikun. Wus, wus, wus. Dari tirai cahaya itu, garis-garis Ki pedang menyerang dari segala arah, yang mampu membunuh sebagian besar ahli alam semi surgawi tingkat ke-6 yang biasa. Terlebih lagi, setiap garis Ki pedang diresapi dengan dao racunnya. Bahkan jika serangan itu tidak bisa membunuh Ye Chen, dia akan diracuni. Pedang pembunuh dewa, tombak dewa iblis penghancur jiwa. Hancurkan, teriak Ye Chen sambil memegang tombak dewa iblis penghancur jiwa tingkat 9 di tangan kirinya dan pedang pembunuh dewa di tangan kanannya. Kekuatan hidup dan esensi darahnya melonjak saat ia melepaskan serangannya sendiri untuk melawan serangan yang datang. Pada saat yang sama, dia menghancurkan tirai cahaya, mengirimkan gelombang kejut kuat yang menewaskan belasan pengikut Sekte Pedang Kun. Degup, degup, tubuh ke-12 murid Sekte Pedang Kun meledak, dan jiwa mereka musnah karena kekuatan gelombang kejut. Para jenius ini biasanya bertindak angkuh dan berkuasa di kota roh berkat afiliasi mereka dengan Sekte Pedang Kun, tetapi mereka bahkan tidak dapat menahan kekuatan gelombang kejut dari pertempuran. Li Jiawei, dasar tak tahu malu. Hari ini, aku akan membunuhmu atas nama Mu Chen. Aku tidak hanya akan membunuhmu,
tapi aku juga akan menghancurkan sekte pedang Kunmu. Pedang Ye Chen melayang ke udara, rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Energi iblis menyelimuti tubuhnya saat armor artefak abadi tingkat 5 yang diperolehnya dari Wei Wucheng muncul di tubuhnya. Ketiga daunnya melayang di belakangnya dengan mengancam saat dia mengarahkan tombaknya ke Li Jiwei dan tertawa. Dengan itu, Ye Chen menusukkan tombaknya ke depan. Energi iblis dari ujung tombak melesat keluar seperti naga, melesat melintasi langit dan menghantam dada Li Jiawei. Degup, degup, suara ledakan terus berlanjut, dan armor artefak abadi tingkat 8 retak. Sinar energi iblis Ye Chen mengelilingi Li Jiawei, menggerogoti tubuhnya. Tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa tingkat 9 yang ditempa Ye Chen memiliki kekuatan korosif. Dalam beberapa saat, armor artefak abadi tingkat 8 yang dikenakan Li Jiawei mulai retak dan runtuh. Li Jiawei tidak punya pilihan lain selain melepaskan dao racunnya, dan lautan racun luas yang panjangnya 3000 meter melayang di langit, meneteskan cairan beracun yang entah bagaimana menangkal kekuatan korosif. Tak lama kemudian, armor artefak abadi tingkat 8 dikembalikan ke keadaan semula. Li Jiawei tertawa terbahak-bahak. Terlalu lemah. Dia menggoyangkan lengannya, lalu semburan cairan beracun terbang ke arah Ye Chen. Set, racun itu mengikis tanah dan menimbulkan lubang saat terkena benturan. Ye Chen mengangkat pedangnya ke langit dan mendirikan penghalang pelindung ki pedang untuk menahan serangan yang datang. Namun, meski begitu, jejak racun masih meresap dan merusak armor artefak abadi kelas 5, yang menyebabkannya mengeluarkan asap hitam. Pada saat yang sama, roh artefak di armor artefak abadi meratap. Sebagai tanggapan, Ye Chen menusukkan tombaknya ke Li Jiawei. Namun, cairan beracun itu telah memenuhi langit, dan para penonton yang tidak memperhatikan pun terinfeksi oleh cairan beracun itu, yang langsung membunuh para ahli alam kaisar tertinggi, dan membuat para ahli alam semi surgawi tahap awal terkapar kesakitan di tanah. Setelah sekitar selusin detik, bahkan mereka pun binasa, dan tubuh mereka meleleh menjadi genangan cairan. Jelaslah bahwa cairan beracun ini sangat menakutkan. 7 master sekte lainnya semuanya mendirikan penghalang pelindung untuk melindungi para pengikut dan tetua mereka. Pemimpin sekte Wild Blade Sect sangat marah. Dia berpikir, aku benar-benar berharap setelah Ye Chen membunuh Li Jiawei. Racun ini membunuh anggota sekteku. Semua orang berharap bahwa Ye Chen entah bagaimana akan membunuh tak tahu malu ini dan membawa perdamaian ke kota roh. Degup, degup, di langit, tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa menghancurkan bola-bola cairan beracun, mengubahnya menjadi awan asap yang dengan cepat menghilang. Tampaknya kekuatan korosif tombak itu lebih besar daripada kekuatan korosif cairan beracun. Karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan 7 sekte lainnya, tentu saja tidak perlu membiarkan cairan beracun itu menyakiti mereka. Ketika para penonton melihat ini, mereka semua bersorak dalam hati. Nan Rusuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ye Chen ini cukup heroik dan penuh perhatian. Dia takut racun itu akan melukai anggota sekte kita. Dia layak untuk diajak berteman. Benar sekali. King Ruxue mengangguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Ekspresi Li Jiawei sedikit berubah. Ketika dia melihat racunnya tidak melukai Ye Chen, atau bahkan merusak tombaknya, dia berseru kaget, racunku bahkan dapat menghancurkan artefak abadi tingkat 7. Bagaimana bisa milikmu tidak terluka? Dia menatap tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa dengan matanya yang tajam dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah tombak ini adalah artefak abadi tingkat 8? Atau mungkin bahkan tingkat 9? Bagaimana mungkin semut dari alam kaisar tertinggi memiliki senjata seperti itu? Mungkinkah kecil ini secara pribadi memalsukannya? Mustahil. Bab 1262, terlalu cemas. Hati Li Jiawei kacau balau. Dia menatap senjata di tangan Ye Chen dan bergumam pada dirinya sendiri, adapun pedang itu, sepertinya itu mungkin senjata tingkat Raja Surgawi, mungkinkah itu benar-benar? Lagi pula, sepertinya itu juga bukan senjata tingkat Raja Surgawi yang rendah. Senjata Raja Surgawi tingkat menengah. Memikirkan hal ini, punggung Li Jiawei dipenuhi keringat dingin, dan dia menatap Ye Chen dengan ketakutan. Seorang anak yang merupakan seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat pertama dan berusia kurang dari 30 tahun memiliki artefak abadi tingkat 9 dan artefak tingkat Raja Surgawi tingkat menengah. Mungkinkah anak ini murid sekte pedang darah, keluarga Beigong, atau kekuatan besar lainnya? Lagi pula, tidak mungkin Mu Chen memiliki sesuatu yang berharga seperti itu. Saat itu,
Barang paling berharga yang dimiliki Mu Chen adalah armor artefak abadi tingkat 8 yang dikenakan Li Jiawei sekarang. Terlebih lagi, Mu Chen pada dasarnya telah lumpuh setelah itu, jadi mendapatkan artefak tingkat Raja Surgawi seperti pedang itu sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa Ye Chen memiliki latar belakang yang kuat, dan kemungkinan besar merupakan keturunan atau murid dari ahli alam Raja Surgawi. Jika dia membunuh Ye Chen, akankah ahli itu datang untuk membalas dendam? Apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini? Berlutut dan bersujud. Li Jiawei segera melanjutkan serangan racunnya. Namun, dia tidak melakukannya secara maksimal. Sebaliknya, dia bertanya, Ye Chen, kamu dari sekte mana? Tak tahu malu, kau tak perlu tahu dari mana asalku. Ye Chen menggunakan kedua senjatanya untuk menangkis serangan Li Jiawei dan perlahan maju. Setelah beberapa kali maju mundur, dia bahkan menusuk dada Li Jiawei dengan pedangnya. Kekuatan Nirvana melonjak keluar dengan panik, menghabiskan masa hidup Li Jiawei dan menyerap dao besarnya pada saat yang sama. Dao Li Jiawei sangat beracun, jadi Ye Chen tidak menyerap kekuatan dao sebelumnya secara keseluruhan, memilih hanya mengambil sebagian saja untuk memperkuat dao pembantaiannya. Namun, jika dia tidak berhati-hati, racun tersebut akan mencemari dao pembantaiannya, yang akan membuat pertarungan menjadi jauh lebih berbahaya. Bagaimanapun, tindakan menyerap dao dan rentang hidup orang lain merupakan pilihan yang berbahaya dan drastis, serta memiliki risiko dan keterbatasannya sendiri. Dasar, teriak Li Jiawei. Armor artefak abadi kelas 8-nya berkilauan dengan kekuatan sesaat, tetapi dengan cepat ditekan oleh tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa. Saat mereka bertarung, kekuatan mereka seimbang, dan gelombang kejut mengguncang lingkungan sekitar dan menewaskan banyak pengikut sekte pedang kun. Secara bertahap, kulit Li Jiawei mulai layu, dan bahkan tubuh emasnya mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Dia tidak lagi tampak seperti seorang pemuda, tetapi seorang pria tua berusia 70-an. Kepalanya penuh dengan rambut putih, dan kerutan terlihat di pipinya. Hanya dalam 10 detik, dia telah menua lebih dari 10.000 tahun. Enyah. Li Jiawei memutar tubuhnya dengan panik untuk melepaskan diri dari kekuatan nirvana yang dilepaskan oleh pedang pembunuh dewa, lalu dia melemparkan Ye Chen dengan pukulannya. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali memfokuskan dirinya pada pertempuran setelah menyadari bahwa dia sebenarnya telah kehilangan rentang hidup selama 20.000 tahun. Ditambah dengan 10.000 tahun yang telah hilang sebelumnya, dan fakta bahwa dia telah hidup selama 8.000 tahun, dia hanya memiliki sisa hidup selama 12.000 tahun. Brengsek. Awalnya dia ingin menahan diri karena takut ahli di belakang Ye Chen akan membalas dendam, tetapi jika ini terus berlanjut, dia akan mati bahkan sebelum dia sempat mengkhawatirkan balas dendam ahli itu. Karena ini memaksa, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Racun yang tak terbatas. Pedang pemecah langit. Li Jiawei berteriak marah sambil mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan. Dao racun di belakangnya meletus dengan aliran racun yang tak berujung dan berkumpul di sekitar pedangnya. Dia lalu mengayunkan pedangnya, mengirimkan untaian ki pedang beracun yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Ye Chen. Meskipun Ye Chen menggunakan energi iblisnya untuk memblokir serangan itu, dia masih terpental berulang kali. Puci, sialan, seperti yang diduga, para ahli kota roh tidak lemah. Ye Chen berguling-guling di tanah dan berjuang untuk bangun. Tubuhnya dipenuhi luka bernanah, dan racun juga menggerogoti tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan mengikuti jejak Mu Chen. Dia nyaris berhasil mengangkat pedang pembunuh dewa, tetapi segera terpental lagi. Inikah kekuatan sesungguhnya dari seorang ahli alam semi surgawi tingkat akhir? Pada saat ini, Ye Chen benar-benar tampak tidak berdaya melawan Li Jiawei. Sayang sekali, King Ruxue menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Menurutnya, Ye Chen sudah ditakdirkan untuk mati. Setelah diracuni oleh Li Jiawei, tubuhnya akan terkorosi dan dia akan terus menjadi semakin lemah. Begitu 3 menit berlalu, bahkan seorang ahli alam Raja Dewa tahap awal akan lumpuh dan tidak dapat bertarung. Kupikir dia bisa membunuh tak tahu malu Li Jiawei, tapi tampaknya jarak di antara mereka terlalu besar. Master Sekte Wild Blade Sect menghela napas. Dia menunjuk ke arah 2 Master Sekte lainnya dan memberi isyarat. Jangan membantu. Bahkan jika kita semua menyerang, kita tidak bisa menahan racun Li Jiawei. Jika kita diracuni, tamatlah riwayat kita. 2 pemimpin sekte lainnya menghela napas pasrah, dan menahan diri untuk tidak membantu Ye Chen. Mereka membenci Li Jiawei,
Tetapi mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk kesempatan yang tidak pasti untuk membunuhnya. Jika ahli di belakang Ye Chen bersedia membantu, maka situasinya akan berubah. Jika tidak, maka pemuda itu sama saja sudah mati. Para Master Sekte merasa kasihan pada Ye Chen. Bagaimanapun, Ye Chen adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dia sudah sangat berani menantang Li Jiawei mengingat perbedaan tingkat kultivasi mereka, dan sangat mengagumkan bahwa dia berhasil menahan lebih dari 100 gerakan dari Li Jiawei, sementara juga menghabiskan 30.000 tahun masa hidup Li Jiawei. Status Ye Chen sebagai jenius nomor 1 di Pegunungan Kunlun tidak perlu diragukan lagi. Namun, dia terlalu gegabah. Menurut pendapat mereka, dia seharusnya menunggu hingga mencapai level kelima dari alam kaisar tertinggi sebelum menantang Li Jiawei, atau bahkan level ke-7 atau ke-8. Kecerobohannya itulah yang menyebabkan kehancurannya. Sayang sekali, pada saat ini, Wang Gantian bergumam dingin, orang tercela ini, beraninya dia menyentuh muridku. Dia mencari kematian. Ye Chen, dengarkan, aku akan memberimu sebagian kekuatanku, yang akan meningkatkan kekuatan tempurmu untuk sementara waktu menjadi ahli alam Raja Surgawi. Namun, itu hanya akan berlangsung 10 menit. Terima kasih, Guru. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia merasakan gelombang kekuatan mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuh emasnya menjadi lebih cemerlang saat menembus dan maju ke tingkat ke-7 dari alam tubuh penguasa. Pada saat yang sama, esensi darah dan energinya berlipat ganda, dan kekuatannya melampaui tingkat ke-9 dari alam semi surgawi. Semangat juang dan auranya yang tak terbatas menyebar, menyebabkan seluruh kota roh bergetar. Bab 1263, Penghormatan kepada Alam Raja Dewa. Itu adalah aura seorang ahli alam Raja Surgawi. 7 Master Sekte mengamati sekeliling mereka dan menyadari bahwa aura ini tidak lain berasal dari Ye Chen sendiri. Mungkinkah Ye Chen adalah ahli alam Raja Dewa? Mata Nan Rusuang berbinar saat menatap Ye Chen. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah dia menekan tingkat kultivasinya sehingga dia muncul sebagai ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama? Itu mungkin. Jika demikian, maka status Ye Chen mungkin sangat tinggi. Dia tampaknya sama kuatnya dengan Mu Chen saat itu, kata pemimpin Sekte Bloodhaven Sect dengan emosional. Dulu, Mu Chen bisa membunuh ahli alam semi-divine tingkat 9 dengan mudah, jadi Ye Chen seharusnya bisa melakukan hal yang sama, kan? Apakah ini semacam kebangkitan garis keturunan? Jika demikian, ini mungkin kartu trufnya. Tentu saja, sangat mungkin dia adalah ahli alam Raja Dewa yang tak tertandingi. Semua Master Sekte sangat terkejut dan menatap Ye Chen dengan rasa kagum dan hormat yang baru ditemukan. Di kota roh, seorang ahli alam Raja Surgawi akan mampu berkuasa. Bagian yang tidak dapat dipercaya adalah bahwa alam Raja Surgawi ini adalah seorang jenius yang bahkan belum berusia 30 tahun. Ye Chen jelas merupakan keturunan dari keluarga kuat dari alam bela diri tingkat tinggi. Kalau tidak mungkin dia bisa sekuat ini. King Ruxue sampai pada suatu kesimpulan. Kita tidak boleh menjadi musuh Ye Chen. Kalau tidak, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menanti kita. Benar sekali. Jika dia sekuat ini, maka kekuatan di belakangnya pasti lebih kuat lagi. Sementara para Master Sekte tercengang, 8 aura meletus dari berbagai bagian kota roh, masing-masing aura itu milik seorang ahli alam semi surgawi tingkat 9. Mereka adalah leluhur dari 8 sekte, yang keluar dari pengasingan begitu mereka merasakan aura seorang ahli alam Raja Surgawi. Salam, senior. Para leluhur menangkupkan tinju mereka ke arah Ye Chen dan menyapanya dengan hormat. Bolehkah saya tahu mengapa senior datang? Senior, apakah ada yang perlu kami lakukan? 8 leluhur itu bahkan tidak repot-repot bersikap angkuh di hadapan penduduk kota roh. Tidak seorang pun menduga bahwa jenius tak tertandingi ini adalah seorang ahli alam Raja Surgawi, dan sikap hormat para leluhur dari 8 sekte itu menegaskan bahwa apa yang mereka lihat adalah kenyataan. Ekspresi Li Jiawei bahkan lebih buruk lagi, lengannya gemetar saat dia memegang pedang, sambil berpikir, aku sudah selesai, aku sudah selesai. Ye Chen ternyata ada di alam Raja Surgawi. Sialan, kalau aku tahu lebih awal, aku pasti akan bersujud dan meminta maaf padanya. Mungkin dia akan mengampuni aku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kalian semua, minggir dari jalanku. Hari ini, aku akan membunuh Li Jiawei, dan siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh juga, kata Ye Chen saat sosoknya melesat dan muncul di depan Li Jiawei dalam sekejap.
Dia meninju dada lawannya, dan energi darahnya yang dahsyat melonjak keluar seperti gelombang pasang. Li Jiawei seperti perahu kecil di tengah badai laut, diambang kehancuran setiap saat. Tidak, tidak, Ye Chen, tidak, Senior Ye. Aku salah, tolong ampuni nyawaku. Tolong, aku bisa bersujud padamu dan meminta maaf. Li Jiawei memohon belas kasihan. Mengingat tingkat kekuatan Ye Chen saat ini, dia tidak punya peluang apapun. Namun, Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan, karena pukulannya yang dahsyat menghancurkan tubuh Li Jiawei dan menghapus jiwanya. Pemimpin Sekte Pedang Kun, Li Jiawei, yang telah mendatangkan malapetaka di kota roh selama ribuan tahun, telah meninggal. Hati semua orang bergetar, tetapi pada saat yang sama, mereka mengerti mengapa Li Jiawei menggunakan cara curang untuk menyergap Mu Chen dan meracuninya. Dalam pertempuran langsung, seorang ahli alam semi surgawi tingkat 9 tidak memiliki peluang melawan seorang ahli alam raja surgawi tingkat pertama. Sangat kuat, saya pikir Ye Chen bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Setelah pertukaran singkat, para leluhur berbagai sekte memutuskan pendirian mereka. Di kejauhan, leluhur Sekte Pedang Kun melihat sisa-sisa mayat Li Jiawei dan berkata, Senior Ye, terima kasih. Li Jiawei sangat hina dan tidak tahu malu. Dia telah mencemarkan nama baik Sekte Pedang Kun, jadi dengan membunuhnya, Senior Ye Chen telah memulihkan nama baik dan martabat kita. Sekte Pedang Kun bersedia mempersembahkan satu artefak abadi tingkat 8, satu artefak abadi tingkat 7, dan 2 artefak abadi tingkat 6 sebagai tanda terima kasih kami. Apakah leluhur itu benar-benar berterima kasih kepada Ye Chen? Tidak, dia memohon pada Ye Chen agar tidak menghancurkan Sekte Pedang Kun. Bahkan leluhur Sekte Pedang Kun hanya mampu menahan 3 hingga 5 pukulan dari Ye Chen sebelum musnah. Daripada melawan Ye Chen, lebih baik mengaku kalah. Memilih untuk melawan sekarang sama saja dengan memilih kematian. Oleh karena itu, tindakan leluhur itu merupakan pengakuan kekalahan, dan tanda terima kasih hanyalah kompensasi. Mereka tidak mampu menyinggung Ye Chen. Bagus. Jika kau memberiku 4 artefak abadi itu dan 2 artefak abadi tingkat 8 milik Li Jiawei, aku tidak akan menghancurkan Sekte Pedang Kun. Ye Chen kemudian menyimpan artefak abadi itu. Pada saat yang sama, token roh itu bersinar dengan cahaya terang. Mu Chen tampaknya telah menerima berita itu dan sangat gembira. Apakah ada yang tahu formasi teleportasi spasial mana yang diambil oleh Yang Mulia Abadi Ling Yun saat dia pergi? Ye Chen bertanya tanpa ragu. Dia menggunakan milikku. Satu formasi teleportasi spasial mengarah ke wilayah Sekte Pedang Darah, sedangkan formasi lain yang dijaga Sekte kami mengarah ke Tanah Semesta. Tanah Alam Semesta adalah sebuah tempat di utara alam klan Roh Darah. Tempat itu bernama Wilayah Utara, yang dikuasai oleh keluarga Nangong dan keluarga Huangpu. Namun, dia adalah ahli yang hebat, jadi ketika dia pergi, kita tidak tahu susunan teleportasi spasial mana yang dia gunakan. Ye Chen mengangguk pelan. Lagi pula, Yang Mulia Abadi Ling Yun kemungkinan besar adalah seorang ahli alam penciptaan, yang mungkin bahkan lebih kuat dari beberapa ahli perkasa kuno dari makam samsara. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan para ahli alam semi surgawi tingkat 9 ini memata-matai keberadaannya. Baiklah, dia mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu aku akan mencoba peruntunganku dan pergi ke negeri semesta untuk Formasi teleportasi spasial itu terdiri dari 71 batu besar yang disusun dalam lingkaran 3 lapis. Ada sebuah platform batu besar di tengahnya. Daerah sekelilingnya dipenuhi dengan energi spasial, dan tampaknya dibutuhkan sejumlah besar energi untuk mengaktifkannya. Senior, silakan masuk. Berdiri saja di panggung batu. Sang leluhur berbicara dengan rendah hati dan penuh hormat. Ye Chen mengangguk dan perlahan berjalan ke dalam formasi teleportasi spasial. Saat dia berdiri di atas panggung batu, dia bisa merasakan kekuatan tak terlihat di sekelilingnya. Ketika leluhur memberi perintah untuk memulai teleportasi, kekuatan tak kasat mata itu menjadi lebih kuat. Wus, wus, 51 batu besar di bagian terluar formasi berputar cepat untuk menghasilkan energi spasial. Tampaknya batu-batu besar ini agak istimewa, dan entah bagaimana dapat menghasilkan energi spasial, yang tampaknya diperlukan setidaknya seorang ahli primordial chaos untuk mengaktifkan formasi teleportasi spasial. Kemungkinan besar seorang ahli alam primordial chaos tidak akan dapat mengaktifkan formasi sekali saja tanpa kehabisan energi sendiri. Gelombang energi spasial melilit Ye Chen, dan lapisan batu kedua mulai berputar.
Bintik-bintik cahaya biru samar secara bertahap muncul dalam formasi, yang kemudian menyatu dan berubah menjadi seberkas cahaya yang tiba-tiba turun dari langit di atas kepala Ye Chen. Wus, wus, sebuah celah spasial terbuka, dan hembusan angin astral yang menggigit muncul, tetapi semuanya terhalang oleh energi spasial. Secara bertahap, celah itu menjadi semakin lebar, hingga menjadi lorong melingkar yang bersinar terang. Tidak seorang pun dapat melihat di mana lorong itu berakhir. Dalam sekejap, partikel energi spasial melilit Ye Chen sekali lagi dan melemparkannya dengan cepat ke lorong spasial. Setelah masuk, Ye Chen terkesima dengan semua cahaya yang menyilaukan di sekelilingnya. Ia bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara, tetapi karena cahaya dan panjang lorong itu, ia merasa seperti tidak bergerak maju sama sekali. Pada saat ini, di luar formasi teleportasi luar angkasa. Akhirnya aku mengirim senior Ye pergi. Leluhur itu menghela napas dan mengangguk sedikit lega. Leluhur, senior Ye tampaknya mengenal Yang Mulia Abadi Ling Yun. Apakah dia muridnya? Salah satu master sekte merenung dan bertanya. Aku tidak tahu, tapi aku meragukannya. Sejauh yang aku tahu, Yang Mulia Abadi Ling Yun hanya menerima murid perempuan. Selain itu, aku bisa merasakan aura Dewa Alkimia darinya, meskipun dia mungkin juga bukan murid Dewa Alkimia. Sulit untuk mengatakan siapa gurunya. Aura alkimia dari Dewa Alkimia cukup kentara karena ia telah lama bersentuhan dengan pil obat dan ramuan spiritual. Aroma dan aura obat alami melekat di sekujur tubuhnya. Ketika Ye Chen melepaskan aura alam Raja Surgawi, ia juga memancarkan aura alkimia ini. Bagaimanapun juga, Ye Chen bukanlah seseorang yang bisa kita kalahkan. Bahkan jika kita bisa mengalahkannya, gurunya mungkin setidaknya adalah seorang ahli alam integrasi Dao, atau bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, tidak ada gunanya berkutat pada masalah ini. Kita harus membereskan korban dari pertempuran tadi, jadi sebaiknya kita bubar. Sedangkan untuk Mu Chen, karena dia masih saudara Ye Chen, kita juga harus menghindari memprovokasi dia. Satu langkah yang salah saja sudah cukup untuk mengundang kehancuran bagi sekte kalian. Hari ini, pemimpin sekte Kun Sword Sek telah tewas dalam pertempuran, dan puluhan tetua, wali, dan murid dari berbagai tingkatan telah tewas dalam pertempuran. Kekuatan Kun Sword Sek telah anjlok, dan akan butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menguburkan orang mati. Namun, tidak ada yang berani memikirkan balas dendam pada Ye Chen. Lagi pula, jika mereka mencoba dan gagal, maka seluruh sekte mereka akan hancur. 7 sekte lainnya pun memperoleh banyak keuntungan dari hal ini dan mereka gembira karena tak tahu malu Li Jiawei telah pergi untuk selamanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen akhirnya keluar dari lorong spasial. Selama perjalanannya, dorongan kekuatan yang diberikan uang gantian kepadanya telah memudar, dan tingkat kultivasinya telah kembali ke keadaan semula. Ia melihat sekeliling dan melihat tanaman hijau subur di sekelilingnya, serta energi spiritual yang padat di sekelilingnya. Pohon-pohonnya setinggi puluhan meter dan bahkan bunganya berukuran sebesar manusia. Energi spiritual di sini sangat padat, setidaknya 10 kali lebih padat daripada pegunungan Kunlun. Tidak heran pesawat ini bisa menghasilkan begitu banyak ahli. Semakin padat energi spiritual, semakin mudah pula seseorang mengolahnya. Menurut apa yang dikatakan leluhur itu, aku seharusnya berada di tanah semesta sekarang, yang berada di wilayah utara. Yang Mulia Dewa Ling Yun seharusnya berada di sekitar sini, jadi aku harus mencari kota untuk bertanya. Ye Chen terus melangkah maju sambil merenung. Guru-guruku mengatakan kepadaku bahwa alam klan roh darah adalah alam bela diri tingkat tinggi. Ada 5 wilayah di sini, yaitu wilayah utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Yang menyerbu pegunungan Kunlun saat itu adalah keluarga Beigong dan sekte pedang darah di wilayah selatan. Tidak ada seorang pun dari 4 wilayah lainnya yang berpartisipasi. Dulu, para ahli alam penciptaan dan di atasnya berasal dari keluarga Beigong, sedangkan mereka yang berada di bawah alam penciptaan berasal dari sekte pedang darah. Sekte pedang darah memang kuat. Mereka memiliki begitu banyak ahli alam integrasi Dao. Namun, itu tidak akan menyelamatkan mereka dariku. Aku bersumpah akan menghancurkan mereka. Dia berjalan cukup lama, dan setelah sekitar 1 jam, akhirnya dia melihat sebuah kota. Kota ini tampak seperti kota-kota di pegunungan Kunlun. Ada berbagai macam bangunan kayu di mana-mana, dan bangunan tertinggi hanya setinggi 10 lantai, tidak seperti gedung pencakar langit di Huaxia. Akan tetapi, kota ini sangat besar,
dan mungkin sekitar 10 kali lebih besar daripada beberapa kota di Huaxia. Orang-orang yang tinggal di dalamnya memancarkan aura yang berbeda-beda, tetapi semuanya tampaknya memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Ye Chen merasa terancam. Ye Chen menemukan kedai teh lagi, dan menyeruput tehnya sambil bersiap mengumpulkan informasi. Di kota ini, tanpa teknologi, kedai teh adalah tempat berkumpulnya banyak petani. Ada banyak informasi yang bisa ditemukan di sini. Hei, apakah kalian tahu? Kemarin, Namong Jianyu menyerang Sekte Beilun dan membunuh banyak ahli alam Raja Surgawi mereka. Bahkan Master Sekte Alam Kekacauan Primordial mereka menderita luka parah. Namong Jianyu tidak istimewa. Pernahkah kau mendengar tentang pendekar pedang dari Sekte Pedang Roh, Ling Wuxi? Dia membunuh seorang ahli primordial chaos dari Sekte Tianmen dan bahkan melihat murid-murid yang mulia abadi Ling Yun di Gurun Molan. Gurun Molan, itu adalah tempat berkumpulnya binatang iblis sejak zaman kuno, dan didominasi oleh Raja Iblis. Ling Wuxi benar-benar melihat murid-murid yang mulia abadi Ling Yun di sana. Itu sungguh mengagumkan. Bab 1265, Istana Roh Abadi. Itu benar, saya mendengar dari Ling Wuxi bahwa sepertinya ada sebuah istana di Gurun Molan. Pria itu berseri-seri karena kegembiraan, dan para petani lain di kedai teh itu juga membicarakan berbagai hal menarik. Sebagai contoh, seorang pemuda telah membunuh 17 ahli alam semi surgawi dalam semalam, sedangkan seseorang dari keluarga tertentu memusnahkan satu sekte dalam semalam. Beberapa orang dari beberapa sekte telah membunuh 3 keluarga musuh dan beberapa ahli alam Raja Surgawi. Bahkan ada berita tentang ahli alam kekacauan purba yang menyerang dan membunuh orang lain. Tampaknya juga terjadi konflik antara keluarga Huangpu dan keluarga lain di wilayah barat, yang mengakibatkan kematian banyak ahli alam Raja Surgawi. Banyak kejadian telah terjadi, dan segala macam berita menyebar seperti api. Bagi mereka yang tidak tahu lebih jauh, mereka mungkin percaya bahwa para penyebar rumor dan pendongeng ini telah menyaksikan kejadian-kejadian ini dengan mata kepala mereka sendiri. Ye Chen mendengarkan berita itu dan menilainya pada saat yang sama. Seperti yang diharapkan dari alam bela diri tingkat tinggi. Ada banyak ahli alam kaisar tertinggi dan alam semi surgawi yang berkeliaran di jalanan, dan tidak ada yang lemah juga. Ada banyak ahli alam semi surgawi tingkat akhir yang berkeliaran, dan bahkan sejumlah besar ahli alam Raja Surgawi. Namun, tidak akan lama lagi sebelum aku mencapai alam integrasi Dao, jadi tidak ada alasan untuk berkecil hati. Dia menyesap tehnya dan matanya berbinar. Ye Chen merenung. Gurun Molan berada di sebelah barat kota. Gurun itu luas dan dihuni banyak binatang buas dengan aura yang menakutkan. Banyak dari binatang buas ini telah mencapai alam kaisar tertinggi dan alam semi surgawi. Bahkan bagi para kultivator alam semi surgawi, Gurun Molan dianggap sebagai tempat yang berbahaya. Namun, dia harus melakukan perjalanan ke sana untuk menemui Yang Mulia Abadi Ling Yun, dan mencari tahu apa yang telah dia lakukan terhadap Ji Siking dan Xia Ruoxue. Tak lama kemudian, Ye Chen meninggalkan batu abadi di kedai teh sebagai pembayaran dan pergi ke gerbang kota untuk menyewa binatang roh tingkat kaisar tertinggi tingkat 8 yang disebut Elang Suantian. Binatang itu sangat cepat dan akan memungkinkannya mencapai Gurun Molan pada tengah malam. Pada malam hari, bintang-bintang redup menerangi langit malam. Di kejauhan, ada berbagai macam serangan yang dilepaskan. Sepertinya puluhan ahli alam semi-divine tingkat 9 saling bertarung. Pada suatu saat, orang-orang meninggal, tetapi Ye Chen tidak peduli. Dia duduk di punggung Xiantian Eagle dan memfokuskan perhatiannya untuk menguraikan dan menyerap poison Dao milik Li Jiawei. Dia mengekstraksi sebagian besar kekuatannya dan mengintegrasikannya ke dalam slater Dao miliknya. Tak lama kemudian, Dao pembantaian menguat dan menjadi 60% selesai. Gelombang energi mengalir keluar dari tubuh Ye Chen dan dia menerobos ke alam kaisar tertinggi tingkat kedua. Para ahli alam kaisar tertinggi lainnya hanya perlu menyempurnakan dan memelihara satu bentuk embrio Dao Agung, dan untuk setiap 10% penyempurnaan, mereka maju ke alam minor berikutnya. Di sisi lain, Ye Chen perlu meningkatkan ketiga bentuk embrio Dao Agungnya. Bahkan jika satu bentuk embrio Dao Agung sudah 60% lengkap atau sempurna, itu hanya akan memungkinkannya untuk maju ke satu alam minor. Dia perlu menyempurnakan satu bentuk embrio Dao Agung untuk mencapai alam kaisar tertinggi tingkat keempat. Karena ia mengolah bentuk embrio dari 3 Dao besar, kekuatan tempur Ye Chen luar biasa dahsyat. Wus,
Wus! Angin malam bertiup melewati tubuh Ye Chen sementara elang Xuantian terus terbang menembus awan dan hujan, sebelum akhirnya memasuki gurun Molan. Dia berada 10.000 meter di atas tanah, jadi binatang iblis di bawah tidak bereaksi. Namun, indera spiritual Ye Chen menyapu gurun di bawah. Dia baru terbang 1.000 meter ke dalam padang pasir, namun telah merasakan sedikitnya 100 binatang iblis alam kaisar tertinggi dan 3 hingga 5 binatang iblis alam semi surgawi. Menurut orang yang menjual informasi di gerbang kota, istana yang mulia abadi Ling Yun berada di tepi gurun Molan. Akan tetapi, bahkan dengan informasi ini, ia masih harus menempuh perjalanan jauh sebelum dapat menemukan dan mencapai istana tersebut. Wus, wus, aura tirani membumbung ke langit. Itu adalah binatang iblis alam semi surgawi tingkat ketujuh. Ia melepaskan auranya dan menatap elang Xuantian dan Ye Chen saat ia perlahan naik ke udara. Ye Chen menggunakan teknik rahasia untuk memblokir auranya dan aura elang Xuantian saat ia mendesaknya agar bergerak lebih cepat. Akhirnya, ia menepisnya. Ia datang ke sini untuk menemukan Ji Siking dan Xia Ruoxue, jadi ia tidak punya waktu untuk melawan binatang iblis ini. Sepanjang perjalanan, ia menemukan lusinan binatang iblis alam semi surgawi, yang sangat kuat untuk level mereka. Tampaknya memang ada celah besar antara pegunungan Kunlun dan alam klan roh darah. Setelah melakukan perjalanan selama jangka waktu yang tidak diketahui, Ye Chen akhirnya melihat sebuah istana yang memancarkan energi abadi. Itu adalah artefak tingkat kekacauan primordial. Di gurun Molan yang luas berdiri istana artefak tingkat kekacauan primordial ini, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Bahkan tidak ada satu pun binatang iblis dalam jarak 10.000 meter darinya. Ye Chen mendarat dan melihat bahwa di pintu masuk istana, ada kata-kata kuno terukir di atasnya yang berbunyi, Istana Roh Abadi. Istana Roh Abadi, ini adalah kediaman dari Yang Mulia Dewa Ling Yun. Tampaknya dia seperti Ni Baijian, Chen Anping, dan Wang Gantian. Para ahli kuno ini tampaknya suka membangun tempat tinggal di mana-mana. Ye Chen merapikan jubahnya agar dirinya terlihat lebih rapi. Ye Chen, kepala aula cahaya pegunungan Kunlun, memberi hormat kepada Yang Mulia Dewa Ling Yun. Dia melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Beberapa hari yang lalu, Yang Mulia Abadi Ling Yun, kau telah mengambil orang-orang yang kucintai, jadi tolong keluarlah dan jelaskan masalahnya dengan jelas. Begitu dia selesai berbicara, dua aura kuat membubung ke langit. Dua wanita terbang keluar dari istana roh abadi. Mereka sangat cantik dan tampak seperti peri dari 9 surga. Mereka mengenakan jubah putih dan perlahan mendarat di depan pintu masuk istana, menatap Ye Chen dengan jijik. Mereka adalah murid-murid dari Yang Mulia Abadi Ling Yun, Piao Su dan Fei Hua. Yang Mulia Abadi Ling Yun memiliki tempat tinggal di mana-mana dan memiliki banyak murid. Tentu saja, para murid ini akan menjaga beberapa tempat tinggal dan istananya atas nama guru mereka untuk mencegah penjahat masuk. Sebaliknya, Chen Anping dan Wang Gantian hanya menggunakan boneka dan artefak abadi untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Piao Su menatap Ye Chen dengan dingin. Dia menutup mulutnya dan terkekeh. Fei Hua, lihat, tidak ada yang berani datang dan mengunjungi guru. Pegunungan Kunlun, bukankah itu pesawat bela diri tingkat rendah yang murahan? Hall Master dari Radiant Hall. Jadi apa? Meskipun dia membuat dirinya terdengar terkenal dan sombong, jika pemimpin dari apa yang disebut Aula Cahaya ini adalah seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat kedua, maka kekuatan ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Piao Su menatap Ye Chen dengan nada mengejek dan menggelengkan kepalanya. Orang lemah sepertimu ingin bertemu dengan guru. Berani sekali. Tatapannya jernih dan tajam. Dia menyulap pedang dan mengarahkannya ke Ye Chen. Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Jangan menodai reputasi Istana Roh Abadi dengan kehadiranmu yang tak bermutu. Bagaimana dengan guru yang mengambil orang-orang yang Anda cintai? Dia selalu bepergian kemana-mana dan akan menerima wanita-wanita berbakat sebagai muridnya. Orang-orang yang kau cintai mungkin sudah menjadi muridnya dan tidak akan pernah melihat mereka lagi. Belum lagi kau, bahkan pemimpin sekte dari sekte manapun atau ahli kekacauan primordial tidak berhak berada di sisi mereka. Baiklah, aku tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Pergilah, dasar semut hina. Bab 1266, diremehkan. Ye Chen tahu bahwa ada banyak ahli di tingkat klan roh darah, dan sebagai seseorang dari pegunungan Kunlun, dia pasti akan dipandang rendah. Akan tetapi, bukan berarti dia akan menoleransi penghinaan semacam itu. Wanita jalang, aku di sini untuk mencari seseorang,
bukan untuk membunuh seseorang, jadi lebih baik kau jaga mulutmu sebelum aku berubah pikiran. Ye Chen sangat marah. Dia mencengkeram pedang pembunuh dewa di tangannya dan berkata, pergi dan beritahu tuanmu untuk datang ke sini dan menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Jujur saja, kalau saja Ji Siqing dan Xia Ruoxue tidak ditawan oleh Yang Mulia Dewa Ling Yun, Ye Chen pasti sudah memberi pelajaran pada kedua murid sombong ini. Hahaha, membunuh kami. Lucu sekali kau berpikir itu mungkin. Fei Hua tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergoyang ke depan dan ke belakang. Akhirnya, dia menatap Ye Chen dan menggelengkan kepalanya. Aku adalah murid sekte luar dari Yang Mulia Abadi Ling Yun, tetapi meskipun aku hanya seorang ahli alam semi surgawi, statusku sebagai muridnya berarti bahwa bahkan para ahli alam Raja Surgawi harus bersikap hormat di sekitarku, apalagi seorang kepala balai yang tidak berguna sepertimu. Dia memberi isyarat dengan alisnya dan tersenyum pada Piao Su. Pria yang tidak tahu malu dan bodoh ini telah memasuki Gurun Molan dan datang ke istana kita. Dia pasti sangat cakap, dan mungkin murid dari ahli alam Raja Dewa. Jika dia tidak pergi, kita harus melumpuhkan meridian dan kultivasinya. Namun, kita akan mengampuni nyawanya sebagai bentuk belas kasihan kepada ahli alam Raja Surgawi itu. Bagaimana kedengarannya? Kedengarannya sempurna. Piao Su tampak cantik, tetapi kata-kata dan hatinya kotor. Ye Chen, mengapa kamu belum pergi? Tanyanya. Ye Chen mengabaikannya, dan tatapannya tiba-tiba beralih ke genangan darah di lantai istana. Dia mengaktifkan teknik yang memunculkan benang kesadaran spiritualnya, yang menyelinap melewati kedua wanita itu dan memasuki genangan darah. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Darah ini adalah darah Xia Ruoxue. Darahnya belum benar-benar kering, dan masih ada saripati darah Xia Ruoxue di dalamnya. Kalau tidak salah, dia sudah ada di sini 3 hari yang lalu. Apakah dia terluka karena suatu alasan? Tunggu, apakah dia disiksa di sini? Apa yang terjadi pada Xia Ruoxue? Mengapa darahnya berceceran di tanah? Ye Chen bertanya dengan marah. Kedua murid itu tertawa dingin ketika mendengar ini. Seorang sampah sepertimu berani berbicara kepada kami dengan nada seperti itu. Mereka tidak menyadari tatapan dingin di mata Ye Chen. Sesuatu terjadi pada Xia Ruoxue. Saat memikirkan hal ini, Ye Chen tidak dapat menahan diri lagi. Hatinya terbakar amarah saat ia memanggil tombak surgawi iblis penghancur jiwa, dan energi iblisnya menelannya. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat baju besi artefak abadi menutupi dadanya. Di belakangnya terdapat dao nirvana, dao pembantaian, dan dao pedang abadi. 3 rentetan kekuatan melesat keluar pada saat yang sama. Berani sekali kau menyakitinya. Enyah. Ada yang aneh dengan orang ini. Sebuah artefak abadi tingkat 8 muncul di tangan kiri Piao Su saat dia mengamati Ye Chen dengan saksama dan berteriak, Fei Hua, orang ini adalah iblis. Dia memancarkan energi iblis. Ayo kita serang bersama dan musnahkan iblis ini. Bagus. Fei Hua juga memanggil artefak abadi tingkat 8, yang muncul dalam bentuk baju besi. Dia menggoyangkan lengannya dan partikel es yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang berubah menjadi pedang es panjang yang diayunkannya ke arah Ye Chen. Kepala Ola Radiant Hall. Omong kosong. Kemungkinan besar orang ini adalah setan dari hutan belantara. Kalau begitu, mereka akan membunuh iblis itu karena telah masuk tanpa izin ke istana tuan mereka. Adalah tugas mereka untuk memusnahkan iblis dan melindungi dao surgawi. Wus, wus, wus. Pedang es yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti badai, menyapu pasir di sekitarnya dan mengubahnya menjadi badai pasir es, yang bergegas menuju Ye Chen. Serangan ini cukup kuat untuk membunuh ahli alam semi surgawi tahap awal, yang mana terlalu berlebihan bagi seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat pertama seperti Ye Chen. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Wahyu gerbang pedang. Ye Chen melambaikan tangannya dan energi iblis yang tak berujung menyembur keluar dan mengembun menjadi gerbang setinggi 100 meter di langit. Gerbang itu berkedip-kedip dengan cahaya iblis saat garis-garis ki pedang yang tak terhitung jumlahnya turun seperti air terjun, membentuk penghalang pelindung di depannya. Degup, degup, badai pasir es dan air terjun ki pedang bertabrakan, mengirimkan gelombang kejut yang mengguncang sekitarnya. Namun, air terjun ki pedang perlahan mulai retak. Suara mendesing, puluhan ribu garis pedang ki muncul dari gerbang di langit, kali ini menghindari badai pasir yang dingin. Sebaliknya, target mereka adalah Fei Hua. Fei Hua melompat dan berputar, menghindari pedang Qi, tetapi dia tidak dapat menghindari semuanya,
dan beberapa garis pedang Qi melintas di wajah cantiknya, meninggalkan jejak darah. Lebih jauh lagi, energi iblis dari pedang Qi mulai bernanah, memperbesar luka-lukanya. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar, dan darah berceceran di mana-mana saat sesosok tubuh jatuh ke tanah. Fei Hua, yang secantik peri dari 9 surga, kini terluka parah, dan wajahnya yang cantik dipenuhi luka. Ekspresinya penuh kemarahan. Ye Chen, dasar, beraninya kau. Piao Su mengayunkan pedangnya dan menyerang ke depan. Hatinya sudah kacau. Siapakah yang mengira bahwa seseorang dari alam bela diri tingkat rendah yang murahan akan menjadi begitu kuat? Dia dengan cepat berputar di belakangnya dan menusukkan pedangnya, mengirimkan ribuan helai Qi pedang terbang ke arah Ye Chen. Ini bukan saatnya untuk belas kasihan, dan serangannya dapat membunuh sebagian besar ahli alam semi surgawi tingkat menengah. Dentang, dentang, dentang. Suara logam yang berbenturan terdengar saat tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa secara otomatis memunculkan penghalang energi iblis untuk memblokir serangan. Ye Chen kemudian membiarkan roh artefak mengendalikan bagian pertempuran itu. Suara mendesing. Tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa terbang sendiri dan melayang di udara, sebelum menyerbu dan melepaskan rentetan serangan ke arah Piao Su. Lagi pula, dapat dikatakan bahwa Ye Chen sekalipun mungkin tidak begitu ahli dalam menggunakan artefak abadi seperti roh artefak itu sendiri, dan meskipun Piao Su adalah seorang ahli alam semi surgawi tingkat ke-7, dia menghadapi pertempuran yang sulit. Roh tombak, buat dia sibuk. Dimengerti, Tuan. Roh artefak tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa mengaktifkan kekuatan tombak, melepaskan cahaya iblis ke langit yang menarik badai di dekatnya. Kemudian, hujan turun seperti badai yang sangat deras, dan setiap tetes hujan dipenuhi dengan energi iblis, memberi mereka kekuatan yang merusak. Piao Su tidak punya pilihan selain memasang penghalang pelindung. Pada saat ini, dia benar-benar didorong mundur oleh tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa yang diayunkan oleh roh artefak, yang mengejutkannya. Mungkinkah seseorang dari alam bela diri tingkat rendah benar-benar sekuat ini? Bab 1267, Teknik Baru. Dengan kekuatan hidup dan saripati darahnya, dipadukan dengan tombak dan pedangnya, dia berhasil menghadapi Fei Hua, yang merupakan ahli alam semi surgawi tingkat 8. Dan sekarang, roh artefak tombak abadi tingkat 9 ini menghalangi jalanku. Bisakah orang ini benar-benar mengalahkan kita berdua? Berdasarkan auranya, dia setidaknya sekuat ahli alam semi-divine tingkat 7. Klang klang klang. Wah, Piao Su memegang senjata abadi miliknya dan bertarung sengit dengan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa. Kedua senjata abadi itu saling bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang besar dan membuat tanah gurun berlubang. Akan tetapi, tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa masih lebih unggul. Meskipun Ye Chen tidak secara pribadi menggunakannya, dan tidak memiliki kekuatan dari 3 bentuk embrio Dao Agungnya, ketika Ye Chen menyempurnakannya, ia telah memasukkan artefak tingkat Raja Surgawi di antara artefak yang menyatu dengannya. Lebih jauh, ia menanamkan kekuatan nirvana dan energi darah dari Dao pembantaiannya. Ditambah dengan sebagian energi iblisnya sendiri, artefak itu memiliki berbagai kemampuan yang berasal dari dirinya sendiri. Meskipun tidak berhasil ditempa menjadi artefak tingkat Raja Surgawi, tetap saja itu adalah eksistensi yang tak tertandingi di antara artefak abadi tingkat 9. Dengan demikian, tidak ada masalah baginya untuk menekan Piao Su dan artefak abadi tingkat ke-7-nya. Di sisi lain, Ye Chen mengacungkan pedang pembunuh dewa. Dalam kemarahannya, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan berulang kali memukul Fei Hua hingga tubuhnya penuh luka. Namun, niat membunuhnya tidak berkurang, terutama karena setiap kali dia melemparkannya dan ingin memasuki istana untuk mencari Xia Ruoxue dan Ji Siqing, Fei Hua akan menghalangi jalannya. 3 hari yang lalu, entah karena alasan apa, Xia Ruoxue menderita cedera di sini. Apakah Xia Ruoxue dan Ji Siqing disiksa oleh kedua wanita ini? Apapun yang terjadi, dia harus mengungkap akar permasalahan ini dan menyelamatkan mereka. Enyah, Ye Chen kembali menghantam Fei Hua dengan tinjunya, menyebabkan Fei Hua memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi rasa takut dan ngeri. Bagaimana mungkin dia, seorang kultivator alam tubuh penguasa tingkat ke-5, mampu menahan tubuh fisik Ye Chen? Wah, tubuh Fei Hua terbanting ke tembok istana, hancur dan terluka. Dia menatap Ye Chen, dan setelah kilatan cahaya, tubuhnya tampak pulih secara ajaib. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Ye Chen, kamu memaksa kami melakukan ini. Kami akan membunuhmu." Beberapa saat kemudian,
Fei Hua mengeluarkan lingkaran cahaya merah darah dari cincin penyimpanannya dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Kekuatan esensi darahnya meledak dengan dahsyat saat jari-jarinya membentuk serangkaian segel tangan. Auranya perlahan-lahan tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, dia memiliki kekuatan tempur seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat kedua. Awalnya, aku ingin menyerapnya perlahan-lahan untuk meningkatkan level kultivasiku, tapi bocah bodoh ini memaksaku menggunakannya untuk membela diri. Brengsek, Fei Hua sangat marah. Auranya membumbung tinggi ke langit saat dia mengarahkan pedangnya ke arah Ye Chen. Menyerap aura ini secara paksa telah memberiku kekuatan tempur seperti ahli alam Raja Surgawi. Namun, dasar kultivasiku telah rusak dan butuh waktu 1000 tahun untuk pulih. Dasar bodoh. Aku akan membuatmu menderita sebelum aku membunuhmu. Fei Hua lalu bergumam pelan dan melepaskan kekuatan tak kasat mata yang mendorong tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa ke belakang, sekaligus menarik Piao Su yang terluka ke sisinya. Dia melangkah di dinding dan mengangkat tangan kirinya sedikit. Energi spiritual yang tak terbatas berkumpul di telapak tangannya dan mengembun menjadi 3 pedang, yang mengunci Ye Chen saat mereka mengumpulkan kekuatan. Dia akan menggunakan kekuatan penuh dari ketiga pedang suci ini untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen memegang tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa di tangan kirinya dan pedang pembunuh dewa di tangan kanannya. Matanya tajam dan 3 bentuk embrio dao besarnya muncul di belakangnya. Dia juga siap untuk bertempur. Dia akan menghadapi serangan ini secara langsung. Nirvana Dao, Dao Pembantaian, Pedang Dao Abadi. Dia meraung beberapa kali, dan ketiga wujud embrio dao besarnya berubah pada saat yang sama. Nirvana Dao berubah menjadi lautan. Lautan itu memancarkan cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat sosok dewa muncul dari lautan, memegang menara besi di tangannya. Menara besi, yang penuh dengan kekuatan nirvana, berubah menjadi pedang sepanjang 1000 kaki. Dao Pembantaian berubah menjadi hutan pegunungan. Burung-burung dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari hutan dan berubah menjadi titik-titik cahaya yang berkumpul bersama untuk membentuk sosok dewa lainnya, yang memegang 2 pedang di tangannya. Pedang Dao Abadi itu sendiri berubah menjadi sosok dewa dengan pedang di tangannya, yang dipenuhi dengan kekuatan keabadian. Selama pedang Dao Abadi tidak hancur, pedang itu abadi. Ini adalah teknik ofensif yang telah dipahami Ye Chen, yang menggunakan kekuatan bentuk embrio Dao besarnya. Semakin kuat daunnya, semakin kuat pula kekuatan ofensif teknik ini. Bentuk embrio dari 3 Tao besar. Kamu memang luar biasa. Fei Hua mengangkat alisnya sedikit. Butuh waktu beberapa tahun untuk mengolah dan menyempurnakan bahkan 1 dao dan mengubahnya menjadi bentuk embrio dao besar. Namun, kamu berhasil melakukannya dengan 3 dao, menghasilkan kekuatan tempurmu yang luar biasa yang jauh melampaui mereka yang berada di dao yang sama. Kamu punya bakat. Namun, hari ini, kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan, jadi kamu akan binasa. Begitu dia selesai bicara, 3 pedang dewa melesat keluar, meninggalkan jejak energi spiritual yang cemerlang di udara saat mereka langsung menuju ke 3 sosok dewa yang dibentuk oleh Dao Ye Chen. Pada saat yang sama, para dewa mengacungkan senjata mereka dengan mengancam, mempersiapkan diri untuk pertempuran. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 gelombang kejut seperti halo menerangi langit malam secara berurutan, hampir seterang matahari. Seolah-olah malam telah berubah menjadi siang. Pedang milik sosok Dewa Nirvana Dao hancur, namun begitu pula separuh pedang dewa. 2 pedang dari sosok Dewa Pembantaian Dao telah hancur, tetapi pedang dewa juga hancur. Hanya ujung pedang dewa yang tersisa. Adapun pedang yang dipegang oleh sosok Dewa Pedang Abadi Dao, pedang itu telah hancur beberapa kali, tetapi segera terbentuk kembali setelah setiap kali. Selama pedang abadi Dao tidak hancur, pedang itu akan selalu pulih. Bab 1268, 1 Dao, 2 yang harus dilakukan. Suara mendesing. Suara mendesing. Setengah bagian yang tersisa dari 1 pedang dewa dan ujung pedang dewa kedua terbang. Pedang dewa pertama yang patah bertabrakan dengan armor artefak abadi milik Ye Chen, dan keduanya meledak pada saat yang bersamaan. Ujung pedang dewa kedua yang patah menembus bahu kanan Ye Chen dan membuatnya terpental. Ketika ujung pedang keluar dari sisi lain tubuhnya, pedang itu menghantam tanah dan menciptakan lubang dalam yang dalamnya ratusan meter, menunjukkan seberapa besar kekuatan yang terkandung di dalamnya. Kalau saja Ye Chen terkena ketiga pedang dewa itu, dia pun mungkin akan musnah. Puci, Ye Chen memuntahkan seteguk darah saat kekuatan hidupnya meletus dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Namun, ini akan memakan waktu.
Dia masih hidup, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan 3 dao. Tapi itu tidak akan mengubah hasilnya. Gaun bunga Fei Hua berkibar tertiup angin seperti peri saat dia menatap Ye Chen, yang telah kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Dia tersenyum dan berkata, kamu pantas mati 10.000 kali, tapi aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyegelmu. Segel kekuatan hidup, esensi darah, dan kekuatan jiwamu. Dan juga kultivasi penyempurnaan tubuhmu dan 3 Tao. Dia tersenyum menghina padanya. Kamu akan menjadi orang biasa di masa depan, lumpuh dan tak berdaya. Ketika kamu kembali, patah dan kalah, apakah bawahanmu masih akan menghormatimu? Atau mereka akan mencabik-cabikmu dan mengambil alih posisimu? Hahaha. Selain itu, aku akan menambahkan sedikit kekuatan pada segel itu untuk memastikan bahwa tidak peduli seberapa banyak kau disiksa atau terluka, kau tidak akan mati. Kau akan menderita rasa sakit yang tak berkesudahan sampai 10.000 tahun umurmu habis. Dengan itu, Fei Hua mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya di tangannya dan membentuk segel di depan dadanya. Segel itu berisi kekuatan garis keturunannya sendiri. Segel itu berkedip merah dan biru saat tiba-tiba terbang ke arah Ye Chen. Suara mendesing. Segel itu melesat di langit, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Kekuatan segel ini bisa dikatakan menantang surga. Itu harus mengandung kekuatan ruang dan waktu, dan itu jelas merupakan teknik tingkat tinggi yang ditujukan untuk para ahli alam integrasi Dao. Namun, dengan kekuatan halo, Fei Hua berhasil mengaktifkan versi yang lebih lemah darinya. Kau ingin menyegelku? Aku akan melumpuhkan kalian berdua hari ini. Ye Chen meraung dan melesat ke langit. Dia memegang pedang pembunuh dewa dan tombak dewa iblis penghancur jiwa di tangannya. Dia ingin melawannya, tetapi ditelan oleh segel itu. Rune melonjak keluar dari segel dan memasuki tubuh Ye Chen. Ledakan. Kekuatan garis keturunannya yang kuat telah bangkit. Mata iblis muncul di dahi Ye Chen, dan kekuatan hidupnya yang tak terbatas tiba-tiba menghancurkan segel tersebut, mengubahnya menjadi pecahan-pecahan yang berserakan di mana-mana. Wah! Fei Hua menderita serangan balik yang hebat dan memuntahkan seteguk darah. Tingkat kultivasinya turun dari tingkat kedua alam Raja Surgawi ke tingkat pertama, lalu terus menurun hingga mencapai tingkat ke-9 alam semi surgawi. Ye Chen, kau sedang mencari kematian. Piao Su juga mengaktifkan halo miliknya dan auranya naik ke tingkat kedua dari alam Raja Surgawi. Wah, garis keturunan reinkarnasi Ye Chen menembakkan seberkas cahaya melalui mata iblisnya, yang menghantam Piao Su. Puci, darah muncrat keluar dari mulutnya dan tingkat kultivasinya juga turun ke alam semi surgawi tingkat ke-9. Anda, garis keturunan apa ini? Mengapa begitu kuat? Piao Su terkejut dan menatap Ye Chen. Hanya ledakan kekuatan garis keturunanmu saja sudah melemahkan kami sampai sejauh ini. Namun, apakah menurutmu dua ahli alam semi surgawi tingkat 9 tidak dapat menghadapimu? Bunuh dia sekarang. Kedua wanita itu menyerbu ke depan dengan marah, memanggil 4 artefak abadi tingkat 8 sambil membentuk formasi yang menyelimuti Ye Chen. Ye Chen tiba-tiba mengacungkan tombak Dewa Iblis penghancur jiwa dan menyerang Dao Es yang mengambang, merusaknya dan melahap kekuatannya di saat yang bersamaan. Beraninya kau melahap Daoku. Dia memang iblis. Piao Su panik dan menyerang Ye Chen dengan marah, menggunakan 2 pedang abadi untuk melepaskan rentetan pukulan. Namun, Ye Chen tetap tidak gentar dan menghadang semuanya. Iblis ini benar-benar dapat melahap kekuatan Dao orang lain. Aku tidak bisa membiarkannya hidup. Fei Hua juga menghunus senjatanya dan menggunakan formasi untuk menyerang Ye Chen beberapa kali. Namun, daunnya juga dilahap oleh Ye Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Nirvana Dao semakin kuat. Tak lama lagi, bentuk embrio Nirvana Dao akan sepenuhnya disempurnakan dan berubah menjadi Dao Agung yang sesungguhnya. Kekuatan Nirvana yang tak terbatas menyelimuti Piao Su dan Fei Hua pada saat yang sama, melahap rentang hidup mereka dengan cepat. Kedua gadis itu berusia di bawah 23 tahun, dan lebih muda dari Ye Chen. Namun, dalam sekejap mata, mereka telah kehilangan 5.000 tahun masa hidup mereka, menua secara signifikan. Tidak, tidak, ini. Piao Su dan Fei Hua menyerang Ye Chen dengan panik, tidak tahan dengan kenyataan bahwa mereka telah menua 5.000 tahun. Suara mendesing. Ledakan. Aura agung membumbung tinggi ke angkasa saat Ye Chen menyempurnakan Nirvana Dao dan menerobos, maju ke alam kaisar tertinggi tingkat ketiga. Sekarang dia bisa fokus menyempurnakan bentuk embrionik lain dari Dao besarnya. Bagi yang lain, menyempurnakan bentuk embrio Dao besar berarti maju ke alam semi surgawi. Namun,
Ye Chen perlu menyempurnakan ketiganya untuk maju ke alam semi surgawi. Meski begitu, dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak takut melawan ahli alam semi surgawi tingkat 8. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Bab 1269, tidak ada pilihan. Karena kau sangat ingin menyiksaku, aku akan menyiksa kalian berdua juga. Kalian berdua memiliki rentang hidup 30.000 tahun, tetapi sebentar lagi kalian hanya akan memiliki 1000 tahun. Persiapkan diri kalian. Ye Chen sangat marah. Mereka ingin menyegel dan mempermalukannya. Dia akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Nirvana Dao Agung, Nirvana tanpa batas. Ye Chen memblokir serangan ganas kedua wanita itu sementara tangannya memancarkan cahaya tak berujung yang melingkari kedua wanita itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan pedang pembunuh dewa dan tombak dewa iblis penghancur jiwa, membentuk dua penghalang pelindung untuk memblokir serangan kedua wanita itu semampunya. Meski Piao Su dan Fei Hua bukan lagi ahli alam Raja Surgawi, mereka masih sekuat Li Jiawei, meski tidak terlalu hina dan tanpa racun. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Ye Chen akan kalah 70%, karena perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Satu-satunya hal yang sebanding dengan mereka adalah kekuatan jiwanya. Ini karena teknik 1000 revolusi jiwa Moning telah meningkatkan kekuatan jiwa Ye Chen secara signifikan. Meski begitu, dia melampaui mereka dalam hal kekuatan garis keturunan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen menahan serangan tak terkendali dari kedua wanita itu, namun meski ia menghindar, ia tetap dipaksa mundur berulang kali. Untungnya, dia telah berhasil menyempurnakan dao besar Nirvana. Kalau tidak, jika tuannya tidak bergerak, dia tidak akan bisa menekan kedua wanita ini. Wus, wus, wus. Sinar cahaya mematikan melonjak ke arah kedua wanita itu, dan suatu kekuatan tak terlihat menghabiskan masa hidup mereka. Dalam waktu kurang dari setengah menit, kedua gadis itu telah kehilangan 20.000 tahun masa hidup mereka. Rambut mereka memutih, dan kulit mereka penuh kerutan. Tidak, Ye Chen, kami salah. Tolong selamatkan nyawa kami. Jangan habiskan waktu hidup kami. Kami salah. Piao Su dan Fei Hua memohon belas kasihan dengan panik. Mereka bahkan berhenti menyerang Ye Chen dan memfokuskan seluruh kekuatan mereka untuk menghentikan cahaya mematikan itu. Akan tetapi, mereka tidak memahami dao besar Nirvana, dan karena itu tidak dapat sepenuhnya menahan efek cahaya kematian tersebut. Rentang hidup mereka masih memudar. Lama-kelamaan mereka bertambah tua dan semakin tua, hati mereka pun penuh penyesalan dan pikiran. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan menghentikan Ye Chen atau menyinggung perasaannya. Jika mereka sampai pada kondisi ini, bahkan kematian adalah alternatif yang lebih baik. Mereka tampak memohon belas kasihan, tetapi saat mata mereka bertemu, mereka melihat keraguan dan keputusasaan. Kakak senior, mengapa kita tidak menggunakan benda itu? Kita hanya bisa meminta bantuan guru. Namun, kita hanya punya satu kesempatan untuk melakukannya. Apakah kita akan menyia-nyiakannya? Lupakan saja, aku tidak peduli. Keduanya berkomunikasi dengan lembut. Tak lama kemudian, cahaya mematikan itu menghilang, dan kedua wanita itu jatuh dari langit. Saat itu, tubuh mereka keriput dan rambut mereka memutih semua. Bahkan menggerakkan anggota tubuh mereka akan menghabiskan banyak tenaga mereka yang terkuras. Pada saat ini, 29.000 tahun dari 30.000 tahun umur mereka telah hilang. Mereka hanya memiliki 1000 tahun tersisa untuk hidup. Ye Chen mengabaikan mereka dan langsung masuk ke dalam istana. Ia melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun selain noda darah Xia Ruoxue di tanah. Karena frustrasi, ia kembali keluar dan bertanya kepada dua wanita yang terluka parah, di mana Xia Ruoxue dan Ji Siking. Hahaha, Ye Chen, kamu memperlakukan kami seperti ini dan sekarang kamu mengharapkan jawaban dari kami. Piao Su mengangkat kepalanya dan tertawa. 3 hari yang lalu, kami memang melihat dua wanita yang kamu sebutkan. Mereka adalah dua wanita berbakat. Namun, aku tidak akan pernah memberitahumu di mana mereka berada. Kamu tidak akan pernah melihat mereka lagi. Benar sekali. Siapa tahu, mungkin mereka sudah mati. Mungkin kita menyiksa mereka sampai mati dengan tangan kita sendiri. Hahaha. Fei Hua tertawa terbahak-bahak. Sekarang apa? Kalau kamu marah, bunuh saja kami. Bunuh kami sekarang. Karena tidak punya tujuan hidup lagi, mereka hanya bisa melawan dengan kata-kata. Kalian sedang mencari kematian. Ye Chen makin marah dan mencengkeram Fei Hua.
Ji Siqing dan Xia Ruoxue sudah meninggal. Tidak mungkin. Tidak ada tanda-tanda kekuatan hidup mereka menghilang. Namun, karena kedua wanita itu berani berbohong kepadanya, dia akan membunuh mereka. Kau bisa bicara omong kosong di neraka. Mati saja. Ye Chen mengacungkan pedang pembunuh dewa dengan erat, berniat membunuh Fei Hua, tetapi Fei Hua dengan cepat menghancurkan bola cahaya, dan aura yang kuat membubung ke langit dan menyapu seluruh gurun Molan. Itu juga membuat Ye Chen terpental. Hantu wanita parubaya muncul dan menunjuk dengan jarinya, membuat Ye Chen terpental lagi. Menguasai. Kedua wanita itu buru-buru berlutut, mata mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Piao Su segera berkata, saya tidak punya pilihan selain memanggil kehendak spiritual Anda, Guru. Nama orang ini adalah Ye Chen. Dia masuk tanpa izin ke istana Anda. Kami mencoba menghentikannya, tetapi dia menggunakan kekuatan nirvana untuk menghabiskan umur kami. Tuan, tolong bunuh dia. Lihat saja apa yang dia lakukan pada kita. Tuan, tolong bunuh dia dan selamatkan kami. Mereka awalnya tidak ingin mengganggu tuan mereka, tetapi situasi saat ini membuat mereka tidak punya pilihan. Namun, sekarang setelah keinginan spiritual tuan mereka ada di sini, Ye Chen sudah mati. Kehendak spiritual yang mulia abadi Ling Yun menatap Fei Hua dan Piao Su, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya melambaikan tangannya dan dua sinar cahaya menyelimuti mereka. Tak lama kemudian, kedua wanita itu kembali ke umur asli mereka, tetapi tingkat kultivasi mereka turun ke alam semi surgawi tingkat ketiga. Namamu Ye Chen. Beraninya kau menerobos masuk ke istanaku tanpa alasan. Aku akan mengabulkan keinginanmu untuk mati. Kata-kata dingin yang mulia abadi Ling Yun bergema di telinga Ye Chen seperti lonceng besar, menyebabkan gendang telinga Ye Chen sakit. Pada saat ini, Ye Chen terluka parah dan sama sekali tidak dapat menahan tekanan spiritual yang mulia abadi Ling Yun. Kehendak spiritualnya tampaknya memiliki kekuatan tempur seperti ahli alam raja surgawi tingkat menengah. Kemungkinan besar para pengikutnya di setiap istana memiliki salah satu bola cahaya ini yang dapat memanggil kehendak spiritualnya, yang dapat mereka gunakan di saat-saat kritis. Yang mulia abadi Ling Yun mengangkat tangannya, dan cahaya suci yang tak terbatas mengalir dari ujung jarinya, memanggil petir surgawi 5 warna yang turun ke arah Ye Chen, dengan niat penuh untuk membunuhnya. Pada saat ini, Ye Chen merasa kecil dan tidak berarti. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Namun, pada saat kritis ini, sebuah raungan kemarahan terdengar. Penyihir tua, beraninya kau menyerang muridku. Bab 1270, siapa yang terkuat? Mendengar suara gemuruh ini, keinginan spiritual yang mulia abadi Ling Yun pun terkejut. Ia melihat bayangan keluar dari tubuh Ye Chen, yang memancarkan aura yang cukup kuat untuk membuatnya merasa takut. Sampah dari pegunungan Kunlun ini benar-benar punya kartu truf. Sepertinya aku meremehkannya. Pada saat ini, identitas sebenarnya dari bayangan itu terungkap. Itu adalah Kaisar Pedang, Nibaijian. Nibaijian menyerbu keluar, dan 100 pedang dewa bergabung menjadi satu dan berubah menjadi seberkas cahaya dewa tak terbatas yang melesat ke langit. Dia menyadari bahwa Ye Chen dalam bahaya, jadi dia bahkan tidak berkomunikasi dengan Ye Chen dan bergegas keluar dari makam samsara. Dia berdiri di samping Ye Chen dengan 18 lingkaran cahaya di belakangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan dua sinar cahaya itu mengakibatkan ledakan dahsyat, tetapi sulit menentukan pemenangnya. Penyihir tua yang tidak masuk akal. Aku juga akan ikut. Mari kita lihat seberapa hebat kemampuanmu. Sosok lain bergegas keluar dari tubuh Ye Chen. Itu adalah Dewa Alkimia, Wang Gantian. Wang Gantian melayang di udara. Dia tahu betul bahwa kehadiran Ye Chen di alam bela diri tingkat tinggi ini sangat berisiko. Satu langkah yang salah saja sudah cukup baginya untuk mengalami kecelakaan yang tidak menguntungkan dan binasa. Oleh karena itu, ia memilih untuk membantu Nibaijian. Jika mereka memiliki tubuh asli, mereka akan dapat melawan Yang Mulia Abadi Ling Yun dengan mudah, tetapi karena mereka hanya memiliki jiwa surgawi, mereka perlu bekerja sama. Pil-pil suci yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Dewa Alkimia dan berubah menjadi lautan pedang yang turut menghantam serangan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Kedua kekuatan itu menahan serangan Dewa Abadi Ling Yun dan mencabik-cabiknya, mengirimkan gelombang kejut yang beriak. Lebih jauh lagi, setelah menghancurkan serangannya, serangan mereka melesat ke arah Dewa Abadi Ling Yun, yang dengan cepat memanggil pedang dan mencabik-cabik lautan pedang itu. Namun, sinar cahaya Nibaijian menyerang berikutnya dan menghancurkan pedang abadi itu, memaksa Yang Mulia Abadi Ling Yun mundur.
Penyihir tua, mari kita lihat apa yang kau punya. Nibaijian dan Wang Gantian saling memandang dan bergandengan tangan untuk melawan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Meskipun Yang Mulia Abadi Ling Yun bertarung menggunakan kehendak spiritualnya lebih kuat daripada sisa-sisa jiwa surgawi Nibaijian dan Wang Gantian yang ada di makam samsara. Oleh karena itu, mereka harus bekerja sama. Degup, degup, kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak di langit, mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan sebagian gurun molan, dan membunuh banyak binatang iblis di dalamnya. Ketiganya bertarung di langit, sementara Ye Chen dan kedua wanita itu berada di tanah. Mereka hanya bisa melihat kilatan cahaya dan tidak bisa mengikuti pertempuran di atas. Frustrasi, kedua wanita itu melotot tajam ke arah Ye Chen. Kecil, aku tidak menyangka kau punya rencana cadangan. Namun, bahkan jika kalian memiliki jiwa dewa dari kedua ahli yang bertarung untuk kalian, mereka jelas bukan tandingan tuan kami. Bersiaplah untuk kematian. Tatapan dingin Ye Chen tertuju pada kedua wanita itu sambil mendengus jijik. Apakah kau pikir aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu hanya karena umurmu sudah pulih? Biar ku beritahu sesuatu. Kemauan spiritual tuanmu tidak akan menang, dan kalian berdua akan mengalami nasib yang sama seperti tadi, tapi tidak ada yang akan menyelamatkanmu kali ini. Aku akan memberimu pelajaran yang pantas. Ye Chen meminum beberapa pil untuk menstabilkan kondisinya dan menyembuhkan tubuhnya, setelah itu dia segera menyerang ke depan. Gurunya adalah dewa alkimia, dan dia sendiri adalah seorang alkemis. Tidak mungkin orang seperti dia tidak memiliki pil. Suara mendesing. Kedua wanita itu tidak mampu menahan serangan Ye Chen, karena tingkat kultivasi mereka telah jatuh ke tingkat ketiga alam semi-divine. Bahkan dengan artefak abadi tingkat 8 mereka tidak sebanding dengannya. Sinar cahaya mematikan itu muncul sekali lagi dan membombardir kedua wanita itu. Pada saat yang sama, Ye Chen merenung, jika kekuatan nirvana milikku dapat menghabiskan rentang hidup musuhku, seharusnya kekuatan itu juga dapat menyerapnya, kan? Jika begitu, maka pada dasarnya saya bisa hidup selamanya. Namun, itu tidak penting saat ini. Yang penting adalah menjadi lebih kuat dan menembus batas. Aku harus cukup kuat untuk mengalahkan klan roh darah. Tak lama kemudian, sinar cahaya mematikan itu menyelesaikan tugasnya dan menghilang, meninggalkan dua wanita tua yang sudah lemah. Ye Chen kemudian berjalan menghampiri mereka dan mengambil artefak abadi mereka, lalu menaruhnya di dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian menatap ke arah tiga sosok di langit, mengamati apa yang bisa dia lihat dari pertempuran itu. Dia berpikir sejenak dan bergumam, kedua tuanku seharusnya bisa mengalahkan keinginan spiritual yang mulia abadi Ling Yun, kan? Mereka bisa, tapi agak sulit. Chen Anping adalah orang yang menjawab. Ia melanjutkan, sebagian kekuatan kita telah diambil oleh makam samsara, dan kekuatan jiwa surgawi kita juga bergantung pada kekuatan tubuh sejati kita. Mengingat kondisi tubuh sejati kita yang melemah, jiwa surgawi Wang Gantian tidak sebanding dengan penyihir tua Ling Yun sendirian. Namun, dengan bantuan Old Ni, mereka pasti menang. Setelah selesai berbicara, pandangannya menyapu makam samsara. Dia samar-samar bisa melihat bahwa tiga batu nisan lainnya sudah menunjukkan tanda-tanda aktivasi. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke lusinan batu nisan lainnya dan berkata, Tuan Makam, ada 100 batu nisan dan 100 ahli yang hebat. Karena itu, seharusnya tidak hanya ada orang-orang dari pegunungan Kunlun di sini. Sekitar 30 orang dari pegunungan Kunlun telah dipenjara oleh Sekte Pedang Darah dari klan Roh Darah. Mungkin, ada makhluk lain yang lebih mengerikan yang dipenjara di sana atau di tempat lain, jadi sebagian jiwa suci mereka dicegat oleh makam samsara dan disimpan di sini. Ye Chen menatap batu nisan dengan ekspresi serius. Pada saat ini, pertanyaan terbesar dalam hatinya adalah siapa yang terkuat di antara 100 ahli perkasa itu. Kemungkinan besar itu adalah batu nisan ke-100 dan terakhir yang diaktifkannya. Kekuatan macam apa yang dimiliki ahli itu? Apakah orang itu adalah orang di balik makam samsara? Atau orang lain? Apakah kamu penasaran siapa orang terkuat di makam samsara? Chen Anping sepertinya telah membaca pikirannya. Ye Chen mengangguk, lalu Chen Anping berkata, ikutlah denganku. Begitu dia selesai berbicara, Chen Anping berjalan menuju ujung makam samsara. Kesadaran Ye Chen mengikutinya. Pada suatu saat, Chen Anping berhenti. Di depannya ada pilar batu hitam, yang tingginya 1000 kaki, dan ada 9 naga raksasa terukir di atasnya. Saat pandangan Ye Chen tertuju pada pilar batu, dia merasakan rasa kagum. Guru,
Apa pilar batu ini? Mungkinkah ini batu nisan? Mengapa rasanya seperti darah di tubuhku terbakar? Rasanya menakutkan sekaligus menakjubkan. Chen Anping menatap pilar batu itu dengan mata penuh rasa hormat.